Dalam konteks pelayanan Papua Rumah Doa Segala Bangsa, di mana doa dan puasa Ester dilakukan secara rutin setiap tanggal 1 hingga 3 setiap bulan, muncul pertanyaan penting. Apakah praktik ini masih relevan untuk masa kini, ataukah hanya meniru praktik rohani zaman Perjanjian Lama? Baiklah saudara, silahkan disimak pemaparan berikut ini, bagian pertama. Doa dan puasa Ester. Iman di tengah krisis, keberanian untuk taat dan kaitannya untuk Indonesia dan Papua saat ini. Sebuah kajian teologis. Pertama, pendahuluan. Doa dan puasa Ester. Ester 4 ayat 15 hingga 17. Bukan sekadar kebiasaan rohani atau tradisi berpuasa semata. Praktik ini lahir dari keadaan darurat yang mengancam kelangsungan hidup umat Tuhan. Ketika bangsa Yahudi menghadapi ancaman pemusnahan, doa dan puasa menjadi jalan untuk merendahkan diri di hadapan Allah, mencari kehendak-Nya, dan mempersiapkan hati untuk langkah iman yang penuh risiko. Puasa Ester mengajarkan bahwa dalam keadaan paling genting, umat Tuhan tidak hanya sibuk mencari jalan keluar manusiawi, tetapi lebih dahulu mencari pertolongan Allah dan menata ulang hati di hadapan-Nya. Dalam konteks pelayanan Papua Rumah Doa Segala Bangsa, di mana doa dan puasa Ester dilakukan secara rutin setiap tanggal 1 hingga 3 setiap bulan, muncul pertanyaan penting. Apakah praktik ini masih relevan untuk masa kini, ataukah hanya meniru praktik rohani zaman Perjanjian Lama? Jawabannya jelas. Secara iman dan pelayanan jemaat, praktik ini bukan hanya relevan, tetapi semakin dibutuhkan. Kedua, dasar Alkitabiah, puasa Ester sebagai respons atas krisis menyeluruh latar belakang kitab Ester. Kitab Ester ditulis ketika orang Yahudi hidup sebagai pendatang dan kelompok kecil di negeri Persia. Mereka tidak memiliki kekuasaan politik dan berada dalam posisi yang sangat rentan. Ancaman dari Haman bukan sekadar ancaman pribadi, tetapi rencana pemusnahan seluruh bangsa. Menariknya, dalam kitab ini nama Allah tidak disebutkan secara langsung, namun karya dan penyertaannya nyata melalui doa, puasa, dan keberanian umatnya. Disinilah makna puasa Ester menjadi sangat dalam. Ketika Allah seolah-olah tidak bersuara, umat tetap percaya dan berserah penuh kepadanya. Puasa sebagai sikap iman, bukan memaksa Allah. Jadi puasa Ester tidak makan dan minum selama 3 hari. Bukan usaha manusia untuk memaksa Allah bertindak, melainkan sikap hati yang menunjukkan kesadaran bahwa manusia sangat terbatas, kerelaan menyangkal diri sepenuhnya, dan ketergantungan total kepada pertolongan Tuhan. Puasa ini memiliki 3 ciri penting, yakni dilakukan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Dilakukan karena keadaan mendesak, bukan rutinitas kosong. Dilakukan demi keselamatan banyak orang, bukan kepentingan pribadi. Ketiga, makna teologis doa dan puasa Ester 1. Mengandalkan Allah sepenuhnya puasa Ester, mengajarkan bahwa iman sejati bertumbuh ketika segala sandaran manusia runtuh. Tidak ada jaminan keamanan, tidak ada strategi politik yang aman, yang ada hanyalah Allah. Ini sejalan dengan iman Kristiani bahwa keselamatan dan pertolongan datang karena anugerah Tuhan semata. Segala kemuliaan hanya bagi Allah, bukan manusia. Dengan kata lain, puasa Ester menempatkan Allah kembali sebagai pusat pengharapan umat. 2. Doa syafaat sebagai panggilan gereja. Ester berdiri di hadapan raja bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bangsanya. Ia menjadi perantara, mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan banyak orang. Hal ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah pengantara utama antara Allah dan manusia. Gereja dipanggil untuk menjadi umat yang berdiri di celah atau standing in the gap, yang membawa pergumulan bangsa dalam doa. Dan doa syafaat bukan sekadar kegiatan tambahan gereja, melainkan jati diri gereja itu sendiri. 3. Keberanian untuk taat, ucapan Ester sebagai betikut ini. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Bukanlah sikap putus asa, tetapi ketaatan penuh kepada kehendak Allah, apapun risikonya. Puasa Ester membentuk keberanian untuk melakukan yang benar, bahkan ketika ketaatan itu harus dibayar mahal. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kita sambung ke bagian kedua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.